Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Agustinus Lase pada channel Antioquia Channel GKP. Rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan menyajikan pembelajaran tentang pengenalan cara membaca, menulis huruf abjad Ibrani. Nah, ini cocok sekali bagi rekan-rekan, teman-teman semua yang rindu dan ingin belajar tentang pengenalan akan bahasa Ibrani, yaitu pemula atau yang rindu untuk mempelajari dari awal, dan paling sedikit bagi rekan-rekan yang sudah pernah belajar dan ini mengingatkan kembali, karena huruf atau bahasa Ibrani bukan bahasa kita sehari-hari kita pakai. Kalau tidak harus dipelajari berulang-ulang atau diingatkan, maka lama-kelamaan bisa lupa dan hilang di hati pikiran kita. Baik rekan sekalian, di sebelah saya ada gambar abjad Ibrani. Nah, inilah abjad Ibrani atau ke-22 abjad Ibrani yang semuanya terdiri dari huruf konsonan. Nah, huruf konsonan yang memang di istilah kita huruf mati, huruf yang tidak bisa dibaca. Sama dengan begini, saudara, biasanya kita singkat sebuah kata, dan kata ini adalah bagi orang-orang yang tidak bisa mengerti, maka dia tidak bisa membaca, seperti YTH. Nah, bagi kita, karena sering kita dengar, sering kita lihat, sering kita tulis, maka kita bisa baca yang terhormat. Dan begitu juga bahasa Ibrani. Kenapa bisa orang Ibrani, orang Israel bisa membaca? Atau bagi mereka yang sudah belajar tanpa huruf vokal bisa dibaca, karena sudah dibiasakan, dan memang itu bahasa mereka sehari-hari. Jadi rekan sekalian, perlu diketahui bahwa huruf Ibrani 22 huruf, dan huruf Ibrani terdiri dari konsonan semua. Huruf Ibrani, kata, kalimat ditulis dari kanan ke kiri, sama halnya dengan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri. Jadi nama-nama huruf Ibrani adalah ada 22, dan nama-namanya seperti berikut. Saya mau kasih lihat saudara-saudara, rekan-rekan semua, supaya jelas, dan ada juga di samping, mungkin kurang terang, ya, kurang jelas, ya. Seperti kita lihat, ini huruf alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, het, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pe, sade, gof, res, sin, tau. Jadi ada 22 huruf, dan itulah huruf-huruf daripada abjad Ibrani. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk menghafal bahasa Ibrani, ya perlu kita ketekunan, ya. Satu, tadi ada kerinduan untuk mau belajar tentang Ibrani. Itu bahasa Ibrani sebenarnya gampang, mudah bagi mereka-mereka yang mau belajar, ya. Nah, rekan-rekan, kita melihat
cara menulis. Ya, cara menulis dulu itu ada di gambar sebelah saya, ada huruf ayin. Sorry, ada huruf alef. Alef itu huruf pertama dari abjad Ibrani yang sama dengan A. Kalau kita di Latin itu huruf A. Ya, tapi tidak selamanya. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan belajar bahwa tidak selamanya itu disamakan dengan A, yaitu alef itu tidak selamanya menjadi A. Nah, kemudian alef angka ya sama dengan disamakan dengan angka 1, ya, alef. Nah, rekan-rekan sekalian, cara menulisnya yaitu hanya dengan 3 kali tarik garis maka terbentuk huruf alef. Ya, yang pertama tarik dulu garis dari atas ke bawah agak miring, ya, 1. Kemudian dari kanan lagi ke bawah menyentuh garis yang pertama tadi, 2. Dan yang ketiga, tarik garis menyentuh garis yang pertama tadi, tarik ke bawah, dan terbentuklah alef. Biasanya alef ini biasanya diistilahkan silent letter atau yang dikatakan huruf diam. Ya, nanti kita akan pelajari pada pelajaran berikutnya. Kemudian bet, begitu juga hanya dengan 2 kali tarik garis maka terbentuk huruf bet yang sama dengan B di huruf Latin kita. Kemudian gimel, ya, sama dengan G, gimel, G. Jadi kita bisa cari tarik hanya 2 kali tarik garis dari atas lurus ke kanan dan tarik miring ke bawah, dan tarik garis miring ke kiri, ya, terjadi atau terbentuklah huruf gimel. Kemudian dalet yang sama dengan D, dalet sama dengan D. Begitu 2 kali tarik garis maka terbentuklah huruf D. Kemudian he, ya, sama dengan huruf H, 2 kali garis maka terbentuk huruf H. Wow, yang sama dengan W, 1 kali saja, tarik ke kanan 1 kali dan ke bawah sekali, terbentuklah huruf waw atau W. Kemudian zayin, zayin begitu juga hanya 2 kali, tarik garis sedikit saja miring di atas, baru menyentuh tengah-tengah daripada garis tadi, tarik lurus ke bawah, terbentuklah zayin atau sama dengan Z atau zat, ya, atau J bisa, jaya, ya. Jadi bisa dipakai untuk kedua disamakan dengan 2 huruf tersebut, yaitu zayin. Begitu head, 2 kali garis sudah dapat dan terbentuk huruf head yang sama dengan kh, ya, head. Kemudian tet sama dengan huruf T. Demikian juga hanya sekali aja tarik garis, walaupun dia melengkung lurus, ya, begini, tarik dari atas ke sambung ke kiri, ke kanan, kemudian sambung lagi naik ke atas dan tarik miring ke kiri sedikit saja, maka terbentuklah huruf T, itu sama dengan T. Demikian yod. Jadi kelihatannya yod ini hanya sekali saja, jadi seperti koma kalau kita menulis biasa di kertas itu kayak koma aja. Jadi dari kanan sedikit baru ke bawah sedikit, maka terbentuklah huruf yod atau sama dengan Y. Demikian huruf kaf yang sama dengan K, itu sekali aja. Jadi itu juga bisa hanya sekali tarik garis dari tarik ke kanan
lurus, kemudian lurus ke bawah, kemudian lurus ke kiri, maka terbentuklah huruf K. Kemudian huruf lamed, lamed atau sama dengan L, begitu juga, dan seterusnya mem atau M. Diperhatikan cara menulisnya seperti itu, bisa nanti latihan sendiri ya. Jadi satu kali sap 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 sap, jadi hanya 2 kali sudah terbentuk huruf mem. Begitu nun sama dengan n, 1 kali tarik garis sudah terbentuk. Kemudian huruf samek, S ya, begitu juga. Dan kemudian huruf ayin, ayin sama dengan A, E, I, O, bisa saja dipakai untuk vokal. Jadi itu nanti terbentuknya bisa terbaca setelah ada tanda-tanda atau titik ya. Dia pakai tanda titik, tanda baca, maka bisa dibaca dengan tanda yang diberikan itu. Jadi itu nanti pelajaran berikutnya. Kemudian P ya, kemudian juga sekali tarik garis sudah terbentuk P. Kemudian sade, sade ini sama dengan TS. Jadi kan ada juga di kalimat-kalimat biasanya kita punya di bahasa kita atau di huruf Latin kita, yaitu TS ya. Jadi ada TS, jadi pada ketemu kata itu, jadi mungkin bisa dipakai kata T, S atau sade. Kemudian golf sama dengan G. Res, sekali saja tarik ke bawah, lurus kanan, sambung tarik ke bawah, sudah terbentuk res, yaitu R. Dan kemudian huruf yang ke-21, sin. Sin ini yaitu SH. Nah, sin ada 3 kali, 2 kali tarik garis, maka terbentuk huruf sin ya. Pertama dari kanan, kemudian ke kiri, ke bawah. Jadi, sekali lagi dari tarik ke bawah, dari kanan tarik ke bawah, kemudian ke kiri, baru tarik ke atas. Nah, itu sekali. Baru yang kedua, tarik lagi dari atas dan menyentuh miring ke sudut garis yang pertama tadi, terbentuklah huruf sin. Nah, saudara-saudara, pemakaian huruf sin ini seperti SH. Kalau kita punya huruf Latin kita, kata Latin itu kita pakai di ada kata yang SH. Jadi sama dengan kita menyebut shalom. Shalom, saudara, selama ini kebanyakan rekan-rekan atau yang pakai SY itu kurang tepat, tapi yang tepat adalah SH. Jadi shalom itu cara menulisnya. Nah, sekarang semua huruf yang seterusnya yaitu huruf tau ya. Tau adalah huruf yang terakhir yang bisa hanya 2 kali tarik garis, maka terbentuk huruf tau. Jadi sama dengan T ya, tau, huruf T. 1, 2, kemudian yang kedua 1, 2. Nah, artinya hanya 2 kali tarik garis, maka terbentuk huruf tau. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah ke-22 huruf Ibrani. Nah, kemudian itu nanti dalam pelajaran berikutnya ada huruf yang berubah bila huruf tersebut ada di ujung atau di akhir kata. Nah, itu ada perubahan. Nanti kita akan pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu dikatakan huruf sofit. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5 huruf yang memang berubah seandainya dia ada di akhir kata. Nanti kita akan coba untuk pelajari pada pelajaran berikutnya. Jadi rekan-rekan sekalian,
Itu cara menulisnya. Sekarang cara membaca juga, bahwa kita harus yakin cara membacanya tadi, ya. Jadi sekali lagi saya akan sampaikan cara membacanya, ya. Mungkin bisa ikuti saya, ya, ikuti saya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, P, Sade, Gof, Res, Sin, Tau. Ya, jadi saudara sudah bisa ikuti ya. Jadi ada yang lebih mudah untuk bisa kita memahami atau menghafal daripada huruf Ibrani. Kita bisa membuat dan menyebutnya sambil membawa kita masukkan ke jadikan syair lagu, ya, syair lagu. Jadi seperti lagu biasanya yang semuanya kita rekan-rekan semua tahu, seperti begini. Naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Nah, jadi bisa kita juga bawakan daripada nama-nama huruf ini jadi syairnya. Nah, seperti begini. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Ketet, Yod. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Ketet, Yod. Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Gofre, Sin, Tau. Jadi saudara, ada tadi hal yang saya sebutkan dalam bahasa Ibrani itu, kata atau kata adalah dan, ya. Jadi sehingga saya ada tadi waktu kita nyanyikan itu, perhatikan ada ya. Sekali lagi saya nyanyikan. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Ketet, Yod. Ya, itu jadi dan, ya. Jadi saya bilang kaf lamet mim nun samek ayin pizza de gofre sin tau. Ini saudara gampang. Jadi untuk berikutnya nanti kita akan bisa untuk lebih baik lagi dalam melanjutkan langkah atau pelajaran yang berikutnya. Saya rekan-rekan semua rindu dan mau belajar. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seperti tadi kata-kata yang memang selama ini kita sering dengar dan mungkin tidak begitu mengerti, ya, hanya kita ikut-ikutan. Nah, sekarang kita kalau sudah belajar tidak lagi ikut-ikutan, tapi benar-benar kita sudah mengerti, tahu, dan mengenal, ya. Sama dengan tadi Shalom Alaikum. Nah, kalau Shalom hanya sebatas yaitu menegur atau umpamanya hai, ya, jadi menyapa. Jadi sebenarnya kalau umpamanya kita jadikan sebuah percakapan atau sebuah kata pada saat kita bertemu, sebuah sapaan rohani, yaitu Shalom Alaikum, ya. Jadi itu sapaan rohani kita saat ini di kita orang-orang yang percaya. Dan kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita ketemu atau pernah kita lihat atau mendengar, yang mungkin ada yang katakan Boker Tov, itu artinya selamat pagi, ya, atau
Yom Tov, selamat siang. Kemudian Lailatul, selamat malam. Nah, jadi itu semua adalah kata-kata yang harus kita pelajari nanti. Nah, ini yang penting dulu, yang pertama ini, dasar ini, kita harus mengenal cara menulis dan membaca abjad Ibrani. Jadi ingat, nanti pelajaran berikutnya akan kita pelajari perkembangan seterusnya yang mendasar lagi ya tentang bahasa Ibrani. Satu tadi mengenai kata-kata yang berubah di akhir kata. Jadi huruf yang berubah di akhir kata, saya ulangi, huruf yang berubah di akhir kata, dan juga itu tanda-tanda baca yang harus kita pelajari supaya kita bisa membaca bahasa atau huruf Ibrani. Jadi rekan semua, demikian untuk video kali ini. Saya percaya kalau rekan-rekan semua diberkati, bahkan ingin ada video-video berikutnya, tentu tolong di subscribe, di like, komennya tentu yang membangun, yang bisa kita belajar lagi lebih baik ke depan. Demikian, Shalom, Lehi Traut. Artinya saudara apa? Lehi Traut, sampai jumpa.